Birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka wa adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Allah bertanya, apa gerangan yang membuat kamu jadi keblinger begini? Kenapa membuat kamu jadi tidak mengenali Tuhanmu? Allah yang bertanya. Tadi bertanya, mungkinkah kita ma'rifat? Allah bertanya, kenapa kamu gak kenal aku juga? Apa sebabnya? Padahal kata Allah, Allah itu alladzi khalaqaka. Allah itu yang menciptakan kamu kan? Masa gak kenal juga? Fasawwaka, dan dia pula yang menyempurnakan wujudmu di sini. Wa adalak, sampai bisa berdiri, bisa bekerja sebagainya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan Allah berdiri, dan kamu kan yang menggambarkan Allah. Di mana digambarkan wa yusawwirukum fa ahsana suwarakum huwa alladzi yusawwirukum fil arham. Di dalam perut ibu kita Allah yang menggambar, dan tidak ada gambar yang sama. Hidung saja ada 700 miliar hidung. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sempuk, menuju seperlunya, yang kayak udun. Ada lubangnya saja. Ada yang semuanya digambar spesial. Kenapa kamu nggak kenal juga? Allah yang bertanya, malah bukan Bapak Jawab yang nanya, ya, kenapa Anda nggak kenal juga? Bukankah Allah yang menciptakan kamu? Bukan Allah yang menggambar kamu? Bukan Allah yang menyembah kamu? Kok nggak kenal juga? Kenapa? Sebetulnya bahwa manusia ini pada saat Allah mencipta nafsu itu sudah ada sejak kita masih di dalam perut ibu kita, dan nafsu kita sudah kenal Allah. Yuk kita baca firman Tuhan. Wa akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ketika manusia dicipta oleh Allah dari punggung Adam, yaitu dari sperma dan sebagainya. Setelah jadi zuriyatahum, turunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas nafsu mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan? Bayangkan. Qalu bala syahidna, ya Tuhan, engkau adalah Tuhanku. Berarti kita dulu sudah kenal Tuhan. Kenapa sekarang nggak kenal? Ada apa sesungguhnya? Ini yang jadi persoalan. Ada yang masih ingat nggak waktu ditanya Allah, alastu bi rabbikum? Kenapa nggak ingat? Sudah linglung salah ini. Nah, ini bukan main-main. Dan sekarang ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa ketika kita masih berbentuk janin dan kita ditaruh nafsu di situ, kita sudah punya keinginan. Kita dalam janin sudah bermimpi, dan kita punya keinginan, ini senang, ini tidak senang. Dan kadang-kadang keinginannya tidak sama dengan sang ibu yang mengandungnya. Maka kita perhatikan orang ngidam itu kadang-kadang punya keinginan yang aneh-aneh. Jam 2 malam di Mesir, di Kairo, ada seorang perempuan diantar istrinya mobil ke stasiun di Kairo. Itu penjaga semuanya, ada apa Bu? Ini istri saya ingin pegang lokomotif. Oh begitu, sedang mengandung. Oh begitu, baik, diantar. Terus masuk, pegang motif, udah cukup, pulang lagi.
jauhnya dari Asyut ke Kairo hanya ingin pegang lokomotif. Ada nggak ibu-ibu yang waktu ngidam suka makanin tanah dibakar? Waktu ibu hamil pernah nggak melihat suami benci banget? Pernah nggak? Itu artinya bahwa sejak kita masih janin, kita sudah punya keinginan. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Nah, makanya ketika ibu sedang hamil sering muntah-muntah, itu karena makanan yang dimakan ibunya si janin tidak suka.